Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswanti Usman, guru SMP Negeri 2 Belopang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Bapak Supriyanto. Supervisi akademik berbasis coaching terdiri dari 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada pra-observasi merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Percakapan awal ini membangun kepercayaan dari guru kepada pimpinan sekolah sebagai supervisor yang profesional karena merencanakan kegiatan dengan baik. Percakapan awal memberikan perasaan tenang mengenai tujuan dari rangkaian supervisi klinis. Supervisor menempatkan diri sebagai mitra dan rekan seperjalanan mereka dalam pengembangan diri, serta kesepakatan yang dihasilkan pada tahap ini mengenai aspek-aspek pengembangan yang akan diobservasi memberikan rasa percaya diri dan motivasi internal karena guru merasakan keterlibatan aktif dalam proses. Guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan rancangan pembelajaran dan apa yang menjadi target pengembangan untuk diobservasi. Tahap kedua yaitu observasi, merupakan aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Motif pelaksanaan observasi kelas ini harus berawal dari kebutuhan pembelajaran murid dan kebutuhan pengembangan potensi guru, serta pemahaman bahwa observasi ini dilakukan supervisor bersama-sama dengan guru. Pengamatan oleh supervisor menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Tahap terakhir adalah pasca observasi. Percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Bagaimana keseruannya? Yuk simak video berikut ini. Saya lihat jadwalnya hari ini untuk pembelajaran ya. Apa yang saya bisa bantu? Saya bisa memberikan arahan kepada adik-adik peserta didik bagaimana cara menjelaskan atau menjelaskan sikap dosa di sini atau Ucapan kosakata gitu maksudnya. Jadi nanti Bapak ini meminta saya mengamati pengucapan kosakata yang diucapkan oleh siswa. oh iya Bapak penilaian Bapak sendiri untuk kompetensi pronunciation ini kira-kira Bapak sendiri sudah berada di skala berapa nih? Kalau saya berikan pilihan misalnya dari skala 1 sampai ke 10, kita Bapak sudah berada di angka berapa nih Pak? sekarang ini di level 67 ya. 6 atau 7 ya? Oke, baik. Nah, harapannya Bapak berada di angka berapa nih? Nantinya? Target minimal itu bisa 8, kalau bisa 9-10. 9-10 Pak ya, baik, luar biasa Pak Supriyanto. Tadi kan mengatakan untuk saat ini berada di angka 6 Pak. Apa yang menyebabkan Bapak menilai demikian? Ada yang sendiri juga belum terlalu memberikan materi kepada adik-adik karena saat ini saya tafsir yang kayak itu. Maksudnya apa indikator yang maksudnya ciri-cirinya bahwa kita sudah berada di enam, apakah maksudnya selama ini sudah memberikan kosakata dan siswa sudah mengetahuinya, sudah bisa mengucapkan kosakata itu, atau seperti apa yang selama ini Bapak lakukan sehingga Bapak menilai bahwa Bapak berhasil. Untuk sekarang untuk persoalan penulisan ya alhamdulillah adik-adik sudah bisa menulis, tapi untuk penulisan sendiri mungkin masih ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita targetkan, tapi untuk pertambahan kosakata aja masih meningkat. Kalau selama ini Bapak sudah mencoba menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan kompetensi siswa ya. Kira-kira kompetensi siswa yang cara Bapak meningkatkan kompetensi siswa itu bagaimana untuk meningkatkan pronunciation ini? Untuk sekarang kita itu
perbanyak praktek. Biasanya itu kita membedah suatu produk atau hal-hal yang di sekitarnya kita. Iya, oh gitu. Jadi yang beda produknya itu seperti apa Pak? Bisa dikasih gambaran. Bisa saja produk anggaplah itu sebuah produk minuman, berapa kandungannya, apa saja bahan-bahannya, ingredientsnya ada dalam, description-nya, Jadi semacam teks prosedur gitu Pak ya? iya, Jadi maksudnya Bapak ini teks prosedur itu ini siswa dikembangkan atau bikin vocabularies, artinya memperkaya kosakata siswa lewat teks prosedur dulu Pak ya? Oh gitu. Jadi Bapak selama ini maksudnya sudah memberikan kosakata siswa dengan cara misalnya memperlihatkan produk-produk gitu. Jadi membedah ingredients Pak ya? Ya baik. Harapannya di kegiatan observasi nanti itu bagaimana? harapannya kita ya adik-adik bisa lebih banyak mengenal tentang kosakata, bagaimana pengucapannya, terutama hal-hal yang ada di sekitarnya kita. Oke, baik. Ya, jadi sudah bisa mengetahui kosakata yang ada di lingkungan sekitar. Indikatornya itu apa yang Bapak bisa melihatnya menjadi indikator untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang dikembangkan itu tercapai? Kira-kira apa yang indikatornya, apa ciri-cirinya gitu? Apa ciri-cirinya sehingga kita mengatakan siswa itu sudah mengetahui benda-benda di sekitarnya? Salah satu itu kita mencoba mengetes adik-adik apakah target yang kita selama ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi maksudnya mengetes langsung ya, misalnya menunjukkan bendanya, kemudian siswa mengucapkan begitu kosakata. Ada indikator lain selain itu? Yang kedua itu terbiasa berbicara bahasa Inggris yang seperti yang kita tentang pronunciation. Jadi kalau siswa sudah lancar mengucapkan kosakata tersebut, berarti indikatornya tercapai tujuan pembelajaran ya. Oke, baik Pak Suprianto. Jadi saya akan fokus mengamati di hal pronunciation siswa, ya, kemudian pengembangan kosakata siswa ya Pak ya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan pembelajarannya. Nanti mohon izin saya untuk mengamati kegiatan pembelajaran Bapak. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Paham itu cara pengisian ini? Yang ini paham itu? Tinggal Astaga, Bi tidak kasih begini. Beda yang ini. Oh ini Ji begini. Jangan dulu. Ini nih Bang. oh iya betul. Informasi satu.
Gimana perasaannya ini Pak? Setelah pembelajaran? Cara yang jelasnya dan Tapi sudah senang melakukan pembelajaran ya, sudah berusaha melakukan yang terbaik. Luar biasa Pak Supriyan ya, mengikuti ini sudah melakukan pembelajaran yang tadi saya lihat pengamatan sudah mencoba berusaha meningkatkan kompetensi siswa dari segi pencapaian dengan menganalisa fakta-fakta informasi yang ada di brand-brand produk tadi Pak ya. Dari hal yang Bapak lakukan tadi, bagaimana pendapat Bapak sendiri terhadap performanya? Ya, tadi kan di awal Bapak mengatakan kita berada di angka 6 ya. Setelah melakukan pembelajaran, kita dari skala 1 sampai 10 kita berada di skala berapa nih Pak? Tingkat berapa? Skala 7. Oke. Ya, biasa. Ya baik, tidak apa-apa dari skala 7 Pak ya. Bisa disampaikan tadi apa yang Bapak menilai persoalan kesehatannya adik-adik yang ini sekali. awal Pak, begitu maksudnya bahasa Inggrisnya ya. Tadi Supriyanto sudah menyampaikan langsung kalimatnya sendiri ya. Boleh saya sampaikan kalimatnya saya Pak? Oke. Nah, tadi Pak Supriyanto saya dari awal hasil pengamatan saya, Bapak sebenarnya sudah melakukan pembelajaran berdifferensiasi. Pembelajaran berdifferensiasi, kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak sudah mencoba memberikan tantangan kepada siswa dan memberikan produk secara berbeda-beda. Jadi itu kan pembelajarannya berdiferensiasi dan kontekstual. Kemudian siswa diberikan produk yang berbeda-beda, tentu proses kontennya berbeda juga. Nah, saya lihat tadi di kelompok 1 ada Cemuri, menganalisa fakta-fakta di Cemuri, di kelompok 2 ada menganalisa fakta-fakta tentang susu beruang, kota gitu ya. Jadi otomatis ini Supriyanto sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten. Seperti itu Pak, jadi menarik kontekstual. Bahkan siswa tadi sudah ada niat untuk saya untuk ambil buku produknya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang menarik mereka untuk belajar. Seperti itu Pak ya. Yang kedua, Bapak juga memang harus memberikan tantangan yang berbeda setiap kelompok sehingga anak-anak merasa tertantang adanya produk yang berbeda. Apalagi kalau saya lihat tadi minumannya itu minuman yang mereka sering konsumsi begitu Pak ya. Oke. Kemudian tadi juga saya melihat Bapak sudah mendorong murid untuk berkolaborasi dengan baik dengan adanya pembelajaran Bapak ya. Kemudian juga berupaya untuk meningkatkan kompetensi siswa dari segi menganalisa itu kompetensi membaca, dan dalam hal ini juga meminta siswa mendorong siswa untuk bernalar kritis. Ya ini bernalar kritisnya sudah sesuai dimensi produk pelajaran Pancasila. Mendorong bernalar kritis dengan melalui analisa informasi yang ada di produk. Itu luar biasa Pak ya. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 saya memberikan penilaian tadi Pak 9. Gitu Pak ya. Gimana perasaannya mendengarkan ini Pak? Bahagia. Bahagia serta bangga. Oke, luar biasa. Ya, ini sudah kira-kira Pak senang Pak ya melihat penilaiannya luar biasa. Bangga juga sudah melakukan performance yang terbaik menurut persiapannya Pak ya. Izinkan saya Pak menyampaikan tadi ada sedikit yang saya mau sampaikan dari hasil pengamatan saya yang masih perlu ditingkatkan. Ini Pak dari tadi pada saat misalnya Bapak membantu produk itu sebaiknya nanti siswa izinkan siswa untuk memilih sendiri produk tersebut sesuai keinginannya. Ya, jadi kita tidak langsung membagikan kelompok 1 produk ini, biarkan siswa misalnya salah satu perwakilan kelompok untuk memilih produk mana yang mereka senangi.
karena dia senang misalnya kalau misalnya seperti tadi saya maunya cimori, tadi kan kayaknya kalau dia maunya cimori dikasih cimori. Ya kita kan tidak menanyakan maunya tadi sisa di produk yang mana gitu. Nah, karena itu daya tariknya mereka, minuman yang sering dikonsumsi seperti itu Pak ya. Jadi izinkan mereka untuk memilih sendiri yang mana produk yang ingin dianalisa itu Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, tadi saya melihat kenapa pada siswanya banyak yang mengucapkan salah, karena mungkin di awal tadi kita memberikan latihan pengucapan. Ya, jadi latihan pengucapan itu dari Bapak. Misalnya tadi ada kata yang Bapak sampaikan ini kan tadi bisa diajak secara bersama-sama siswa itu mengucapkan. Kasih satu contoh misalnya ambil satu produk dari contohnya yang punya produk yang tidak dibagikan ke mereka. Misalnya apa brand of product, misalnya ambil ini produk apa Daya. Nah, misalnya brand of product is Daya. Kemudian siswa mengucapkan itu. Bapak yang memberikan contoh, kemudian secara bersama-sama siswa mengucapkan. Jadi ada latihan mereka pengucapan. Karena kan tadi fokusnya kita meningkatkan kemampuan mengucapkan secara lancar. Nah, seperti itu Pak ya. Sama dengan ini, misalnya name of product is apa yang ada di sini. Seperti itu Pak ya. Jadi siswa mengucapkan secara langsung, tentunya dibimbing oleh Bapak. Seperti itu. Kedua, setelah misalnya secara bersama-sama, itu beberapa orang secara langsung untuk mengulangi pengucapan yang Bapak sampaikan. Nah, jadi otomatis siswa kalau pengucapannya begini, ternyata harus begini pengucapannya. Ya, jadi ada contoh pengucapan yang bisa diucapkan oleh siswa. Nah, ini mereka istilahnya kembangkan sedikit. Ya, begitu Pak ya. Mungkin stimulusnya di awal tentang tentang pengucapan kalimat tersebut itu yang masih seperti misalnya brand of product of milky atau brand of ingredients, bahannya misalnya milk co-milk atau apakah seperti itu ya. Jadi itu kalau misalnya diberikan seperti ini, otomatis siswa sudah ada pedoman ucapkan begini, ada tertinggal di benak kali Bapak ucapkan begini yang benar. Seperti itu Pak. Jadi latihan secara serius, secara bersama-sama, kemudian beberapa orang mengucapkan baru semua menganalisa. Sehingga tadi tidak ada pedomannya mengucapkan apa begitu. Ya seperti itu Pak yang hanya itu Pak yang saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Oke, bagaimana Bapak mendengar penilaian ini? Saya bersyukur sekali karena ada lagi macam motivasi atau peluang ke depan bagaimana saya menjadi untuk pengucapan bisa dengan mengambil lagu kata bisa speaker langsung dari saya atau bisa ke sini mendengar dari sebuah lagu bahasa Inggris. Ya, sudah menjadi speaker gitu. Ya, betul. Biasa. Apa rencana Bapak selanjutnya? Seperti yang kata awal tadi, bagaimana caranya saya sebagai guru itu berjalan lagi supaya ada bagus kondisi sini. Jadi nanti dicari metode-metode yang lebih baik lagi daripada tadi. Selalu dari diskusi ini ada menemukan gagasan baru terkait dengan rencana tindak lanjut atau seperti apa? Gagasan baru ada, tindak lanjut juga ada, cuma nanti saya cari yang metode supaya tidak membosankan bagi adik-adik. Bayang metodenya seperti apa yang disampaikan? Ini seperti yang tadi biasakan mungkin melalui lagu lah, melalui lagu adik-adik suka yang harus bahasa Inggris atau memang ada lagu bahasa Inggris yang mereka ketahui, nanti kita mencoba kasih. Luar biasa ya. Apa yang Bapak rencanakan untuk kedepannya, kapan akan rencana dilakukan? Rencana mungkin akan bertahap ya bertahap. Nanti saya bareng dengan materi umumnya yang tadi kita kasih tambahan di luar, apakah pada saat istirahat atau bagaimana kita untuk pertemuan selanjutnya, rencana untuk di pertemuan selanjutnya akan ditindaklanjuti atau dalam minggu ini atau seperti apa kira-kira? Ya
tetap ada, cuma kita tidak bisa terlalu keluar dari yang Ya, tujuan utama. Nah, itu kita sendiri bisa membantu untuk dari pengisisannya. kalau prosesnya kan tadi misalnya ada materi selanjutnya yang berbeda. Tentunya kalau dari segi pengucapan kalimat bahasa Inggris kan kita prioritaskan pengucapan kalimat bahasa Inggris. Jadi kalau materi yang berbeda, misalnya di materi selanjutnya, tentu ada trik-trik yang mungkin bisa Bapak lakukan begitu, sehingga pengucapan siswa itu bisa lebih baik lagi atau bagaimana? Kalau trik mungkin seperti yang masukannya tadi, mungkin kita arahkan dulu atau tinggal mengikuti dulu. Iya. Jadi Kita berikan contoh dulu sampai kepada adik-adik yang dia berikan contoh, kemudian siswa mengikuti, memperdengarkan misalnya dalam native speaker gitu Pak ya? Begitu. bisa secara langsung atau bisa melalui speaker. Oke, jadi nanti Bapak yang memberikan secara langsung, kemudian bisa juga dengan selain media pembelajaran gitu Pak. Untuk rencana ini di kelas berapa ini selanjutnya Pak? Saya itu mengikuti jalur saya. Jalurnya? Jalur apa Jalur. namanya? Jadwal. Oke, jadwalnya untuk selanjutnya jam berapa, hari apa itu Pak? Hari besok, Selasa besok Besok Pak ya? di 93. Iya, besok di 93 Pak ya? Siapa yang akan begitu Pak? Untuk istilahnya memastikan bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan berjalan besok. Sama rekan-rekan sesama guru bahasa Inggris. Oh iya begitu ya. Jadi mau berkolaborasi dengan Iya, teman-teman. betul betul. Nanti diskusi dengan sama teman-teman. Pak, dari hasil pengamatan hari ini saya catatkan di lembar observasi Pak ya. Jadi di kegiatan observasi, kemudian WhatsApp observasi, saya minta Bapak untuk bertanya. Mungkin bisa Pak ditandatangani untuk tentunya. Sini Pak. Sini. Ya, terima kasih Pak Supriyanto atas kesediaannya Pak. Ini sudah saya jelaskan Pak dalam bisa hari ini. Dari hasil pembicaraan kita hari ini, kita bisa disimpulkan apa yang Bapak dapatkan dari proses hari ini. Dari diskusi tadi sebelum Bapak mengajar, pada saat mengajar, dan setelah mengajar ini Pak. Untuk kesimpulannya, kita sebagai pendidik ya harus lebih lagi belajar dan memahami juga karakter adik-adik. Ketika memang mereka bosan di dalam ruangan, kita mencoba suasana-suasana baru atau metode-metode baru supaya mereka tidak bosan atau pelajaran yang kita bawakan. Saya kira itu saja. Kalau dari segi konten materinya Pak, bagaimana Pak? Kegiatannya Yang tidak kesimpulan yang Bapak dapatkan hari ini saya dan bincang-bincang tadi dari apa yang Bapak lakukan, kemudian kan percakapan hari ini bagian evaluasi ada yang bisa Bapak simpulkan kemudian tadi yang sudah Bapak sampaikan. memberikan metode-metode yang Jadi meningkatkan kompetensi pertama promosi tadi Pak ya maksudnya ya. Kata-katanya dengan berbagai trik tadi yang Bapak sudah sampaikan. Bisa disampaikan ulang Pak triknya tadi yang ingin Bapak lakukan gitu. langsung dari sumbernya atau dari saya. Bisa juga dengan metode teknologi yang disambung ke speaker begitu. Kemudian itu adalah pengulang lagu yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris nanti kita mencoba masuk kita bagikan semacam tesnya dengan lagu-lagu. Biasa jadi yang itu Pak Di nanti sudah menemukan berdasarkan kesimpulan hari diskusi kita hari ini. Oke, terima kasih luar biasa untuk Pak Supriyanto. Terima kasih Pak, semoga untuk kedepannya kegiatan selanjutnya nanti kita bisa bincang-bincang. Oke, terima kasih Pak atas kesediaannya untuk menjadi
model hari ini. Luar biasa, Pak.